Selanjutnya yang ke-9, pembiayaan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Jadi pembiayaan di sini berbeda dengan biaya ya. Kalau biaya uang yang sudah dikeluarkan tetapi tidak akan diterima kembali. Itu. Tapi kalau pembiayaan mah semua penerimaan yang akan dikeluarkan kembali dan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali. Contoh penerimaan pembiayaan. Pemerintah daerah menerima laba dari BUMD. Kemudian pemerintah daerah mendapatkan uang dari hasil penjualan aset yang sudah dipisahkan dari aset pemerintah. Itu masuk ke penerimaan pembiayaan. Kalau pengeluaran pembiayaan, contohnya pemerintah daerah mengambil uang dari kas daerah yang tujuannya untuk investasi ke BUMN. Itu contoh dari pengeluaran pembiayaan. Mengeluarkan uang tetapi si uangnya dapat diterima kembali nanti bila mana BUMD tersebut mempunyai laba. Jadi ada bagi hasil laba BUMD dengan pemerintah daerah ya. Ekuitas dengan sebagai cadangan. Iya. Kemudian yang selanjutnya ekuitas dana. Ekuitas dana pemerintah. Kalau kita golongkan ya bahwa di pemerintah daerah itu ada 3 sumber ekuitas atau 3 sumber modal. Yang pertama ekuitas dana lancar, yang kedua ekuitas dana investasi, dan yang ketiga ekuitas dana cadangan. Untuk ekuitas dana lancar yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Jadi pada minggu-minggu yang lalu kan sudah diberikan modul bahwa yang tergolong ke dalam aset lancar itu seperti kas, piutang, persediaan, terus perlengkapan itu masuk ke kategori akun aset lancar yang bisa dicairkan secepatnya. Beda dengan aset tetap, itu sulit untuk segera dicairkan. Yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Nah, yang termasuk ke dalam ekuitas dana lancar yang pertama kas. Di pemerintah daerah bendahara itu ada 2. Yang pertama bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Baik bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran itu posisinya ada di SKPD. ARI SKPD itu kepanjangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dinas-dinas yang ada di pemerintah Kabupaten Pangandaran. Contoh Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Pasar, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas UMKM. Masing-masing dinas atau SKPD itu setiap akhir tahun bila mana mendapatkan penerimaan, si penerimaan tersebut langsung disetorkan ke bendahara umum daerah. Contoh Dinas Kelautan dan
Dinas Kelautan dan Perikanan pasti mempunyai penghasilan dari hasil ikan. Hasil penjualan ikan melalui ekspor ke luar negeri nantinya disetorkan ke kas daerah. Terus Dinas Pariwisata atau SKPD Pariwisata sama. Setiap akhir tahun anggaran pasti menyerahkan hasil penerimaannya kepada pemerintah daerah. Terus kas bendahara penerimaan yaitu saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening kas di bendahara penerimaan SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dinas-dinas di Kabupaten Pangandaran yang belum disetor ke kas daerah atau bendahara umum daerah. Maksudnya semua SKPD atau dinas yang ada di Kabupaten Pangandaran atau yang ada di pemerintahan daerah itu menyerahkan hasil pendapatannya kepada bendahara umum daerah. Contoh, Dinas Pariwisata atau SKPD Pariwisata itu mendapatkan penghasilannya dari tiket masuk objek wisata. Berapa miliar dalam 1 tahun masuk ke kas daerah. Kemudian yang kedua, kas di bendahara pengeluaran, yaitu kas dalam pengelolaan pemegang kas di SKPD yang masih harus dipertanggungjawabkan ke bagian kas daerah atau bendahara umum daerah. Jadi kas bendahara pengeluaran khusus berhubungan dengan pengeluaran kas di SKPD atau dinas. Kemudian yang ketiga, piutang pajak. Pemerintah daerah atau Pemda itu mempunyai pendapatan atau penghasilan salah satunya dari pajak. Tetapi pajak di sini yang namanya pajak pasti ada yang langsung lunas dan ada yang belum lunas. Seperti PBB itu kan pajak bumi dan bangunan, terkadang ada desa yang sudah lunas dan terkadang ada desa yang nunggak belum 100% lunas pembayaran PBB dari masyarakatnya. Nah, bagi PBB yang belum lunas, maka Pemda atau pemerintah daerah mencatat di dalam pembukuan dengan nama akun piutang pajak daerah karena PBB dari masyarakatnya belum dilunasi. Sama retribusi juga. Retribusi juga sama dengan pungutan, sama. Ada yang lunas, ada yang belum lunas. Kalau yang belum lunas maka dicatat dalam pembukuan dengan nama akun piutang pajak daerah atau retribusi daerah, yaitu piutang yang diakui